Dalam perhitungan primbon Jawa, setiap manusia lahir membawa getaran energi semesta yang berbeda. Hari lahir bukan hanya penanda waktu, tapi juga peta takdir. Di antara seluruh weton yang dipercaya memiliki kekuatan luar biasa, weton Pahing selalu menempati tempat istimewa. Dari dulu hingga kini, para sesepuh selalu berkata dengan nada penuh makna. Wong sing lahir dina Pahing iku ora tau kesrimpet sandang pangan. Artinya, orang yang lahir di hari Pahing jarang kekurangan rezeki. Weton Pahing memiliki Neptus 9, angka yang dalam filosofi Jawa melambangkan kesempurnaan spiritual dan perlindungan langit. Energinya adalah gabungan dari elemen api dan angin, panas yang memberi semangat dan angin yang memberi arah. Dua unsur ini menjadikan orang Pahing cepat tanggap, kuat dalam keyakinan, dan tidak mudah menyerah. Ketika mereka melangkah, ada daya tak terlihat yang seakan mendorong mereka menuju keberhasilan. Segala sesuatu dalam hidupnya seperti sudah diatur. Bahkan dalam keadaan sulit, mereka selalu saja menemukan jalan keluar. Bukan karena kebetulan, tetapi karena alam semesta bergerak menolongnya. Para leluhur percaya, orang Pahing membawa pancer kuat, semacam pusat energi yang membuat roh leluhur mudah menyambung dengan jiwanya. Karena itu, banyak orang Pahing yang tanpa sadar sering mendapat firasat, mimpi, atau tanda-tanda alam. Misalnya, tiba-tiba angin berhembus lembut di tengah keheningan malam, atau burung tertentu berkicau di depan rumah. Itu bukan sekadar kebetulan, melainkan pertanda bahwa alam tengah berbicara kepada mereka. Weton Pahing juga dikenal sebagai weton para pemimpin. Wibawa mereka muncul secara alami, tanpa harus berusaha keras. Ketika berbicara, orang mendengarkan. Ketika berjalan, orang menoleh. Aura mereka memancarkan keseimbangan antara ketegasan dan ketenangan. Tapi di balik itu, mereka juga punya sisi lembut, penyayang, dermawan, dan mudah tersentuh oleh penderitaan orang lain. Dalam sejarah Jawa, banyak tokoh besar lahir di weton ini. Konon, beberapa Raja Mataram dan pemuka spiritual tanah Jawa memiliki weton Pahing. Mereka dipercaya tidak hanya memimpin dengan akal, tapi juga dengan rasa dan wahyu. Namun kekuatan besar selalu datang bersama tanggung jawab besar. Orang Pahing harus mampu mengendalikan energinya. Jika marah, api dalam dirinya bisa membakar segalanya. Hubungan, rezeki, bahkan kesehatan. Tapi bila dia mampu menenangkan diri dan mengubah amarah menjadi semangat, maka energi itu berubah menjadi kekuatan pencipta, sumber rezeki dan kemakmuran. Weton Pahing bukan sekadar hari lahir. Ia adalah pintu antara dunia manusia dan alam gaib. Mereka yang lahir di bawah naungannya membawa takdir yang tidak biasa. Dalam hidupnya, selalu ada kejadian aneh tapi nyata. Selamat dari bahaya, tiba-tiba beruntung, atau menemukan sesuatu yang selama ini dicari tanpa disengaja. Itulah sebabnya, orang Jawa dulu selalu berkata dengan penuh hormat, "Sing lahir Pahing, ojo disepeleke. Wong iki duwe lintang sing madhangi dalane dewe." Orang Pahing adalah mereka yang berjalan dengan bintang terang di atas kepalanya. Mereka bukan hanya diciptakan untuk hidup, mereka ditakdirkan untuk bersinar. Orang yang lahir di weton Pahing memiliki sifat alami yang sulit ditiru oleh weton lain. Mereka tampak biasa di luar, tapi di dalam diri mereka tersimpan kekuatan batin luar biasa. Wajah mereka mungkin tenang, tapi pikirannya tajam seperti mata pedang. Hatinya lembut, namun jiwanya keras dalam prinsip. Sifat utama orang Pahing adalah berjiwa pemimpin. Sejak kecil, mereka tidak suka diperintah. Mereka punya cara sendiri dalam melakukan sesuatu dan sering berhasil dengan metode yang tak terpikirkan orang lain. Ketika diberi tanggung jawab, mereka tak hanya menjalankan, mereka menghidupkan tanggung jawab itu dengan semangat luar biasa. Ciri khas lainnya adalah intuisi yang tajam. Orang Pahing sering merasa, tahu lebih dulu, sebelum sesuatu terjadi. Misalnya, merasa gelisah sebelum menerima kabar penting, atau bermimpi tentang seseorang sebelum orang itu benar-benar datang.
Itulah bentuk komunikasi halus antara alam dan jiwa mereka. Dalam urusan rezeki, orang Pahing punya daya tarik luar biasa. Rezeki datang mengikuti niat. Bila hatinya baik dan niatnya tulus, apapun yang dia lakukan seolah membawa keberuntungan. Mereka mudah dipercaya, mudah diterima, dan kehadirannya membawa rasa aman. Namun, bila hatinya gelap atau niatnya serakah, maka keberuntungannya seketika menjauh. Karena rezeki orang Pahing bergantung langsung pada getaran niat dan kebersihan hati. Sifat positif mereka adalah dermawan dan pekerja keras. Mereka suka menolong tanpa pamrih, terutama kepada orang lemah. Namun di sisi lain, ada kelemahan yang harus diwaspadai, emosi. Jika marah, amarah mereka bisa meledak seperti gunung berapi. Tapi begitu tenang, mereka cepat memaafkan dan melupakan. Orang Pahing juga dikenal sensitif terhadap energi gaib. Mereka mudah merasakan kehadiran makhluk halus, terutama di tempat sepi atau angker. Kadang mereka justru menjadi penjaga tak kasat mata bagi orang lain tanpa disadari. Energi spiritualnya begitu kuat, hingga kadang bisa mempengaruhi suasana sekitar. Tak heran, ketika orang Pahing hadir, ruangan terasa berbeda, lebih terang, lebih hangat, dan lebih damai. Dalam hubungan sosial, orang Pahing mudah disukai. Mereka pandai berbicara, memiliki daya pikat alami, dan bisa membuat orang lain percaya. Tapi mereka juga mudah kecewa bila dikhianati. Sekali kehilangan kepercayaan, sulit baginya untuk kembali membuka hati. Itulah sebabnya, mereka tampak pendiam, padahal di dalam dirinya ada samudra perasaan yang dalam. Satu pesan penting dari leluhur. Sing Pahing kudu ieso ngendaleni geni ing jero ati. Artinya, orang Pahing harus mampu mengendalikan api di dalam dirinya. Karena api itu bisa menerangi jalan hidupnya, tapi bisa juga membakar dirinya sendiri. Ketika mereka mampu mengolah emosi menjadi semangat, marah menjadi tekad, dan duka menjadi doa, disitulah kekuatan sejati orang Pahing bersinar paling terang. Mereka bukan hanya diciptakan untuk sukses, tapi untuk menjadi cahaya bagi sekitar. Karena dalam diri setiap orang Pahing, ada percikan api suci yang berasal dari energi alam semesta. Api yang bila dijaga, akan menuntun mereka menuju kejayaan, kemuliaan, dan keberuntungan tanpa batas. Salah satu hal paling menakjubkan dari orang yang lahir di weton Pahing adalah rezeki mereka yang seperti tak pernah berhenti mengalir. Dalam bahasa Jawa sering diibaratkan, rezekine wong Pahing limpang kaya banyu sumber. Artinya, rezekinya orang Pahing mengalir seperti mata air yang tak pernah kering. Mereka mungkin pernah jatuh, gagal, atau kehilangan, tapi anehnya, selalu saja ada jalan. Kadang dari arah yang tidak terduga, datanglah bantuan. Ada saja yang menolong, ada saja yang terbuka. Seolah semesta sendiri tidak tega membiarkan mereka terpuruk. Dalam hitungan primbon, energi Pahing termasuk golongan rezeki ngalir, di mana keberuntungan mengikuti niat baik dan tindakan nyata. Orang Pahing biasanya tidak suka berpangku tangan. Mereka pekerja keras, gigih, dan selalu punya keyakinan bahwa hidup akan membaik. Keyakinan inilah yang menjadi magnet rezeki sejati. Banyak orang Pahing yang menjadi pedagang sukses, petani makmur, pengusaha yang disegani, bahkan tokoh spiritual yang disegani masyarakat. Apapun profesinya, mereka membawa aura kemakmuran. Ketika bekerja, mereka penuh semangat. Ketika berdoa, mereka penuh kesungguhan. Kombinasi antara usaha dan doa inilah yang membuat pintu-pintu rezeki selalu terbuka. Namun rahasia sesungguhnya bukan sekadar kerja keras. Orang Pahing punya getaran niat yang suci. Mereka jarang iri pada orang lain. Mereka lebih senang melihat orang lain ikut maju. Saat memberi, mereka ikhlas. Dan ketika kehilangan, mereka cepat bersyukur. Inilah yang membuat semesta menaruh kasih kepadanya. Alam menyukai hati yang ikhlas. Karena hati ikhlas tidak menuntut, tapi memberi, dan hukum alam selalu membalasnya berlipat-lipat. Konon,
Di balik rezeki orang Pahing, ada restu leluhur yang terus mengalir. Roh-roh baik dari masa lalu seperti menjaga langkah mereka, menuntun ke arah kebaikan. Karena itu, banyak dari mereka yang bisa selamat dari kebangkrutan atau musibah besar dengan cara yang nyaris tak masuk akal. Kadang mereka hanya berkata, "Entah kenapa, tiba-tiba saja ada yang bantu." Itulah tanda bahwa rezeki orang Pahing memang dijaga langsung oleh energi semesta. Namun, rezeki besar juga menuntut tanggung jawab besar. Leluhur Jawa selalu berpesan, "Sing sugih ojo lali marang asal." Artinya, orang yang kaya jangan lupa asalnya. Karena jika orang Pahing mulai sombong, mulai memandang rendah orang lain, maka alam akan menarik kembali keberuntungannya perlahan-lahan. Rezeki orang Pahing tidak hanya berupa uang atau harta. Seringkali, bentuknya berupa keselamatan, kedamaian, dan kesehatan. Mereka bisa hidup sederhana, tapi merasa cukup dan tenang. Dan di saat orang lain cemas akan masa depan, mereka justru memiliki keyakinan kuat bahwa Tuhan dan alam akan mencukupinya. Sebab itulah, tak heran jika banyak orang berkata, "Uripe wong Pahing kui ora neit sepi berkah." Hidup orang Pahing memang selalu dipenuhi keberkahan, kadang datang dari bumi, kadang dari langit, kadang lewat tangan manusia lain. Tapi satu hal yang pasti, rezeki mereka takkan pernah putus, selama hatinya tetap tulus. Ada hal yang jarang dimiliki oleh weton lain, namun menjadi anugerah besar bagi orang kelahiran Pahing, yaitu perlindungan alam dan restu leluhur. Dalam filosofi Jawa, manusia bukan makhluk tunggal. Ia hidup di antara tiga dunia, dunia manusia, dunia gaib, dan dunia roh leluhur. Orang Pahing dipercaya menjadi jembatan alami di antara ketiganya. Energi Pahing yang kuat membuat mereka mudah terhubung dengan alam. Ketika mereka sedih, alam ikut bergetar. Ketika mereka bahagia, udara di sekitar terasa hangat dan ringan. Karena itu, orang Pahing yang rajin bersyukur dan berbuat baik akan mendapatkan dukungan alam yang nyata. Tanaman yang ditanamnya cepat tumbuh, usahanya berjalan lancar, bahkan rumahnya terasa damai dan tentram. Banyak kisah turun-temurun tentang pertolongan misterius yang dialami orang Pahing. Ada yang lolos dari kecelakaan karena tiba-tiba menunda perjalanan tanpa alasan. Ada yang diselamatkan dari kebangkrutan karena tiba-tiba mendapat ide cemerlang dalam mimpi. Ada pula yang hampir celaka, namun muncul orang asing yang menolong lalu menghilang tanpa jejak. Semua itu dipercaya bukan kebetulan, melainkan bentuk nyata dari perlindungan semesta. Leluhur Jawa menyebut hal ini sebagai pangayoman roh suci, perlindungan dari energi baik yang diwariskan dari garis keturunan. Orang Pahing yang menghormati orang tua, menjaga tradisi, dan rajin berdoa akan semakin kuat ikatannya dengan dunia spiritual ini. Namun, bila mereka melupakan leluhur, bersikap sombong, atau berbuat aniaya, maka hubungan itu akan melemah. Keberuntungan bisa berubah menjadi ujian. Tanda-tanda alam seringkali muncul untuk mengingatkan mereka. Burung gagak lewat di atas rumah, angin berputar tiba-tiba, atau bunga melati mekar tengah malam, semua itu bukan sekadar kebetulan. Itu adalah bahasa alam yang berbicara, menuntun agar orang Pahing kembali pada keseimbangan batin. Bila mereka menjaga hubungan dengan alam melalui tirakat, sedekah, dan doa leluhur, hidup mereka akan semakin terang. Mereka akan merasa lebih ringan melangkah, keputusan lebih tepat, dan rezeki semakin lancar. Karena alam dan leluhur bekerja bersama menjaga mereka dari jauh. Di masa lalu, banyak empu dan resi Jawa yang mengatakan bahwa orang Pahing memiliki tameng gaib, alami. Tameng ini tidak terlihat, tapi terasa. Mereka sering luput dari bahaya besar, bahkan ketika orang lain mengalami hal buruk. Bagi leluhur, itu tanda bahwa energi mereka masih dijaga oleh kekuatan langit. Karena itulah, orang Pahing tidak boleh sembrono terhadap alam. Mereka harus menghormati air, tanah, pohon, dan binatang. Semua itu bagian dari keseimbangan energi mereka sendiri.
Ketika mereka hidup selaras dengan alam, maka hidupnya akan dipenuhi keajaiban kecil yang terus berulang. Alam iku ora mung sak pemandangan, nanging uga sak sedulur. Alam bukan sekadar pemandangan, tapi juga saudara. Dan bagi orang Pahing, saudara itu selalu siap menolong kapanpun dibutuhkan. Orang yang lahir di weton Pahing dikenal memiliki aura karisma yang sangat kuat. Mereka memancarkan daya tarik alami yang sulit dijelaskan dengan logika. Tatapan matanya dalam, bicaranya menenangkan, dan senyumnya bisa membuat orang merasa diperhatikan dengan tulus. Tak heran, banyak orang yang merasa nyaman dan terikat batin pada mereka sejak pertemuan pertama. Namun, jodoh orang Pahing bukan perkara mudah. Karena energi mereka tinggi, tidak semua orang mampu seimbang. Mereka butuh pasangan yang bisa memahami kedalaman pikirannya, menghargai kepekaannya, dan tidak mengekang kebebasannya. Primbon Jawa menyebut, pasangan terbaik bagi Pahing biasanya lahir di weton Pon, Wage, atau Legi, karena weton tersebut memiliki elemen penyeimbang bagi sifat api angin yang dimiliki Pahing. Ketika orang Pahing bertemu dengan jodoh yang cocok, kehidupannya berubah luar biasa. Rezekinya naik, energinya semakin stabil, dan rumah tangganya penuh ketenangan. Karena energi cinta yang cocok mampu membangkitkan getaran kemakmuran yang tersimpan dalam dirinya. Tetapi jika pasangan mereka salah, terutama dari weton dengan unsur energi bertabrakan, maka yang terjadi justru sebaliknya. Hidup terasa berat, sering sakit-sakitan, rezeki tersendat, dan batin terasa resah tanpa sebab. Dalam hubungan, orang Pahing cenderung setia dan penuh pengabdian. Mereka mencintai dengan seluruh jiwa, bukan setengah hati. Tapi jika dikhianati, luka mereka sangat dalam, bahkan bisa menimbulkan perubahan besar dalam hidupnya. Banyak yang kemudian menjadi lebih spiritual, lebih tenang, dan menempuh jalan kebatinan untuk menemukan kembali keseimbangan diri. Karena sejatinya, orang Pahing tidak pernah benar-benar jatuh. Setiap luka adalah pintu menuju kesadaran yang lebih tinggi. Takdir orang Pahing memang berat tapi indah. Mereka ditakdirkan untuk memimpin dan membimbing, bukan sekadar mengikuti. Dalam perjalanan hidupnya, mereka sering diuji dengan kesulitan besar di awal, tapi semua itu hanyalah latihan agar mereka kuat menanggung amanah besar di kemudian hari. Di usia dewasa, biasanya mereka menemukan jalan spiritual atau panggilan batin yang mengubah arah hidup. Ada yang menjadi guru, pengusaha dermawan, atau orang bijak di lingkungannya. Mereka jarang hidup biasa-biasa saja. Selalu ada cahaya yang mengikuti langkah mereka, entah berupa keberuntungan, pengaruh, atau wibawa yang tidak bisa dijelaskan. Karena sesungguhnya, orang Pahing membawa tuah kepemimpinan dan misi besar dari semesta. Mereka bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi untuk membawa manfaat bagi banyak orang. Jika mereka hidup dengan pasangan yang mendukung, rezeki dan keberkahan datang bertubi-tubi. Tapi jika mereka hidup sendiri pun, alam tetap melindungi, karena takdir mereka bukan bergantung pada orang lain, melainkan pada hubungan batin antara dirinya dengan Tuhan dan leluhur. Wong Pahing iku, yen tresna sejati, ora mung nyawiji karo kancane, nanging uga karo gustine. Orang Pahing bila mencintai dengan sungguh-sungguh, bukan hanya bersatu dengan pasangannya, tapi juga dengan Tuhan yang menuntunnya. Di antara semua weton dalam Primbon Jawa, Pahing termasuk yang paling disayang oleh alam dan leluhur. Tetapi kasih alam tidak datang tanpa sebab. Ia diberikan karena orang Pahing membawa misi besar, menjadi penerang bagi sekitarnya. Leluhur Jawa meninggalkan pesan penting. Wong Pahing iku ora usah nguber donya, amarga donyane sing bakal nguber awake dewe. Artinya, orang Pahing tidak perlu mengejar dunia, karena dunia sendirilah yang akan datang menghampirinya. Namun, syaratnya satu, hati harus tetap suci dan rendah. Begitu mereka sombong, keberuntungan mereka pelan-pelan menjauh. Tapi bila mereka bersyukur, berbagi, dan menjaga hubungan dengan alam, maka hidupnya akan terasa ringan, damai, dan penuh keajaiban. Energi orang Pahing seperti air suci,
semakin jernih, semakin banyak memberi manfaat. Bila keruh oleh amarah dan keserakahan, maka alirannya akan berhenti. Oleh sebab itu, leluhur mengajarkan tirakat, puasa, dan doa malam, agar api di dalam diri mereka tetap seimbang. Karena kekuatan sejati orang Pahing bukan pada kekayaan, tapi pada ketenangan batin yang menarik segalanya. Banyak orang Pahing yang menemukan kebahagiaan ketika mulai menolong sesama. Ketika mereka membantu orang miskin, menanam pohon, memberi makan hewan, atau mendoakan orang lain, maka hidup mereka tiba-tiba terasa ringan, semua urusan berjalan lancar. Itu karena alam membalas kebaikan dengan cara yang halus tapi nyata. Di usia tua, biasanya orang Pahing menjadi panutan di lingkungannya. Kata-katanya didengar, doanya manjur, dan kehadirannya menenangkan. Mereka membawa cahaya yang menuntun anak cucu ke arah yang benar. Itulah bentuk tertinggi dari keberuntungan, bukan sekadar kaya harta, tapi kaya amal dan kasih. Sing urip sakwanci, sing dadi legendar saklawase. Orang yang hidup sejenak di dunia, tapi meninggalkan jejak baik yang abadi. Dan itulah hakikat orang Pahing sejati. Hidupnya jadi berkah, namanya jadi doa, dan jiwanya diterangi cahaya semesta. Jadi, bila kamu lahir di weton Pahing, jangan takut pada kesulitan. Karena setiap badai yang datang bukan untuk menghancurkan, tapi untuk menguji seberapa besar cahaya dalam jiwamu. Selama kamu tetap sabar, ikhlas, dan berbuat baik, maka rezeki, cinta, dan keselamatan akan terus mengalir tanpa henti. Weton Pahing bukan hanya tentang keberuntungan, tapi juga tentang panggilan jiwa untuk menjadi manusia yang berguna. Dan bagi mereka yang bisa memahami makna ini, alam akan tunduk, waktu akan bersahabat, dan jalan hidupnya akan selalu diterangi oleh bintang keberuntungan. Semoga kisah dan makna tentang weton Pahing ini membuat kita lebih mengenal diri dan bersyukur atas anugerah semesta. Jika kamu lahir di weton ini, tulis di kolom komentar, "Aku wong Pahing, dan aku bangga." Jangan lupa tekan like, share, dan subscribe agar energi baik dari video ini terus mengalir ke hidupmu. Sampai jumpa di video Primbon selanjutnya. Salam Rahayu, salam kebijaksanaan Jawa.